Mesir tegas menolak usulan Israel untuk mengambil alih kendali di jalur Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyebut bahwa usulan tersebut sebagai solusi yang setengah-setengah. Jadi akan memperpanjang siklus konflik daripada menyelesaikannya secara permanen. Terkait hal itu, juru bicara tersebut menegaskan kembali hubungan mendasar antara Gaza dan tepi barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Menurutnya, kawasan itu merupakan bagian dari wilayah Palestina yang membentuk keutuhan negara itu di masa mendatang. Menurutnya, wilayah-wilayah ini harus berada di bawah kedaulatan dan administrasi penuh Palestina. Sebelumnya, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid meminta Kairo sementara waktu mengelola wilayah Palestina pada Selasa 25 Februari 2025. Lapid mengusulkan agar Mesir mengambil alih kendali Gaza hingga 15 tahun, yakni dengan imbalan pembatalan utang luar negerinya yang bernilai lebih dari 150 miliar dolar. Menurut Lapid, selama 15 tahun, Gaza akan dibangun kembali dan kondisi untuk pemerintahan sendiri akan tercipta. Yakni Mesir akan menjadi pemain utama dan akan mengawasi rekonstruksi yang selanjutnya akan memperkuat ekonominya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kembali menegaskan soal rencana sekutunya untuk mengusir penduduk ke jalur Gaza dan mengambil alih kawasan tersebut. Menurutnya sangat penting menerapkan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump bagi masa depan Israel. Netanyahu menyebut Gaza merupakan penjara terbuka terbesar di dunia. Atas hal itu, Netanyahu membiarkan warga Palestina pergi dari jalur Gaza dengan sukarela. Menurut Benyamin Netanyahu, rencana Trump bertujuan memberi kebebasan bagi penduduk Gaza untuk pergi keluar jalur tersebut. Terkini Netanyahu menegaskan Israel bertekad mencapai tujuannya dengan melenyapkan gerakan perlawanan Islam Hamas. Selain itu, ia memastikan jalur Gaza tak akan menjadi ancaman bagi Israel di masa depan. Sebelumnya, Trump memang keras menyerukan pemindahan dan pemukiman warga Palestina ke Yordania, Mesir, dan negara Arab lainnya. Lantas rencana itu memicu kecaman warga Palestina, Yordania, Mesir, dan Arab. Mereka menolak usulan Trump dan menegaskan hak rakyat Palestina untuk mempertahankan tanah mereka. Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat Brian Mast memiliki cara agar Amerika Serikat mudah untuk mencaplok tepi barat. Jadi Amerika Serikat diminta mengganti tepi barat dengan nama Ibrani yang dipakai Israel, yakni Yudea dan Samaria. Arahan tersebut dikirimkan ke 50 staf Partai Republik. Laporan tersebut muncul di tengah langkah Parlemen Israel awal bulan ini untuk menyetujui rancangan undang-undang dengan cara mengganti nama tepi barat. Diketahui belakangan ini Menteri Israel termasuk Benyamin Netanyahu berencana untuk mencaplok tepi barat. Kawasan tersebut berada di bawah pendudukan Israel sejak 1967. Bersamaan dengan rencana tersebut, Israel kerap melancarkan serangannya di wilayah tepi barat. Serangan yang difokuskan di tepi barat utara itu berlangsung sejak 21 Januari. Aksi Israel semakin mengganas setelah tercapainya gencatan senjata di Gaza pada Minggu 19 Januari 2025. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan bahwa pasukan militer berencana untuk tinggal selama 1 tahun ke depan di kamp-kamp pengungsi Palestina di tepi barat. Brigade Al-Qassam sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Hamas melaporkan menyerahkan jenazah 4 sandera Israel pada Rabu 26 Februari 2025 sekira pukul 11 malam waktu setempat. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Brigade Al-Qassam yakni Abu Ubaidah. Berbeda dengan penyerang sebelumnya, 4 sandera itu diserahkan tanpa upacara. Hal itu dilakukan untuk mencegah Israel menyalahkan Hamas atau mencari alasan untuk menghalangi perjanjian gencatan senjata.
Diketahui identitas jenazah 4 sandera Israel yang diserahkan kemarin ialah Itzik Elgarat 68 tahun, Slobo Mansur 85 tahun, Saji Idan 49 tahun, dan Ohad Yahalomi 49 tahun. Mereka ditahan oleh Hamas saat meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Adapun Saji Idan merupakan warga negara Israel yang ditahan Hamas dari Nahal Oz. Lalu Slobo Mansur merupakan warga Israel kelahiran Irak yang ditahan Hamas dari pemukiman Zionis Kibbutz Kisufim. Sementara itu, Ohad Yahalomi merupakan warga negara ganda Prancis Israel yang ditahan oleh Hamas dari pemukim Zionis Kibbutz Nir Oz. Lalu Itzik Elgarat yang merupakan warga negara ganda Denmark Israel juga ditahan dari Kibbutz Nir Oz. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.